Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah Masjid Sultan Haji Muhammad Sulaiman UINSI Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak terasa kita sudah memasuki hari ke-10 di bulan suci Ramadan 1443 Hijriah kali ini. Sebuah kenikmatan luar biasa yang wajib kita syukuri, dan semoga amal ibadah kita yang kita laksanakan mulai dari 1 Ramadan sampai hari ini mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi hamba-hamba Allah yang terpilih yang diampuni atas segala macam dosa dan khilaf kita. Yang kami hormati Al-Ustadz Abdul Syakur LCMH yang insya Allah akan menyampaikan materi pada kajian Zuhur Berkah Ramadan UINSI Samarinda yang mengangkat tema tentang rahasia menemukan pahala maksimal di bulan suci Ramadan. Akan disampaikan kurang lebih 30 menit. Langsung saja kita ikuti kajian Zuhur Berkah Ramadan 1443 Hijriah UINSI Samarinda bersama Al-Ustadz Abdul Syakur LCMH. Disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad faddalana bi syahri Ramadan الذي قد وعدنا الله فيه فوائد وحكما كثيرة جليلة. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين على ممر الدهور والأيام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نويت التعلم والتعليم والاسترشاد والإرشاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد. سعادة الأفاضل علماءنا الكرماء وأساتذنا الأعزاء حضرة المكرمين والمحترمين, segenap pengurus dan jamaah Masjid UINSI Samarinda yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan siang hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah untuk menambah pundi-pundi khazanah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan yang sangat indah, penuh dengan rahmah, penuh maghfirah, dan juga penuh itqun minan nar, pembebasan dari api neraka. Mudah-mudahan perjumpaan kita menjadi pertanda perkumpulan kita kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Sebagaimana yang sudah kita fahami bersama, bahwa bulan suci Ramadan merupakan anugerah agung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita harus memiliki rasa syukur dicampur dengan bahagia, sukacita, senang kita berada di bulan suci Ramadan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un.
Katakanlah wahai Muhammad terhadap anugerah Allah dan rahmatnya, maka hendaklah umatmu harus bergembira, harus sukacita, harus senang. Dan kegembiraan kita, sukacita kita, senangnya kita berada di bulan suci Ramadan yang merupakan salah satu anugerah ini lebih baik dibandingkan dunia yang kita kumpulkan. Kenapa kita penting untuk bersukacita, senang dan gembira berada di bulan suci Ramadan ini? Karena insya Allah senangnya kita, gembiranya kita di bulan suci Ramadan akan menjadi tambahan motivasi dan tambahan energi agar kita bisa maksimal memanfaatkan momen Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menjalani sesuatu dengan senang, insya Allah semuanya akan ringan. Tapi kalau kita menjalani dengan terpaksa, maka jangankan hal yang berat, yang ringan pun akan terasa sulit. Maka penting sekali untuk menumbuh kembangkan rasa senang dan sukacita berada di bulan suci Ramadan ini. Kalau kita senang, jangankan sholat tarawihnya hanya 20 rakaat plus 3 witir. Andai 36 rakaat sekalipun atau 40 rakaat sekalipun, nyaman saja. Kalau di kita di Indonesia mungkin rata-rata paling banyak 23 tarawihnya. Tapi dulu di zaman Imam Malik, beliau menyampaikan bahwa di zaman kami salat tarawih di Madinah itu sampai 36 rakaat. Tarawihnya 36 rakaat, witirnya 3 rakaat. Bahkan di Syam, di Syria tambah lagi. Bukan 36 tetapi 40 rakaat tarawihnya. Baru kemudian ditambah witirnya, kadang 7, kadang 9 rakaat. Tapi di kita 20 atau 23 dengan witir itu sudah luar biasa. Maka kalau kita jalani hari-hari Ramadan ini dengan sukacita, dengan senang, dengan gembira, insya Allah salat tarawih kita tuntas, puasa kita tuntas, i'tikaf kita mencari Lailatul Qadar bisa kita kerjakan, dan amalan-amalan lainnya mudah kita lakukan. Maka di bulan suci Ramadan ini kita harus memiliki target besar agar kita menjadi orang-orang yang sukses. Sebagaimana doa yang senantiasa kita lantunkan, saling kita bagi saat kita berada di hari raya Idul Fitri. Kita seringkali mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri, taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Dalam sejarahnya disebutkan dalam kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, yang pertama kali membiasakan tahniah di hari raya Idul Fitri sekaligus menggunakan lafaz taqabbalallahu minna wa minkum adalah para sahabat. Para sahabat memulai untuk tahniah, mengucapkan selamat hari raya. Tetapi para ulama kemudian menyampaikan untuk ucapan dan doanya itu termasuk amrun wasi', sesuatu yang luas, yang longgar. Maka banyak yang menggunakan taqabbalallahu minna wa minkum, semoga Allah menerima amal kita, silahkan, boleh. Atau umpamanya di Mesir menggunakan kullu amin wa antum bi khair, setiap tahun semoga engkau senantiasa mendapatkan kebaikan, silahkan. Atau di Indonesia menggunakan minal aidina wal faizin, yang panjangnya adalah ja'alanallahu minal aidina wal faizin, semoga Allah menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang kembali fitrah, suci, bersih dari dosa dan noda, wal faizin, dan orang-orang yang sukses. Maka sekarang pertanyaannya, apa standar kita disebut sukses berada di Ramadan ini? Para ulama menyampaikan paling tidak ada 4 standarnya. Yang secara singkat, pertama yaitu manakala dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau selama Ramadan ini dosa-dosa kita tidak berkurang, tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti kita dianggap orang yang tidak sukses. Ini berdasarkan salah satu hadis baginda Nabi riwayat Imam Muslim nomor hadis 2551,
Baginda Rasul menyampaikan 3 kriteria orang yang sungguh sangat merugi. Yang pertama, orang yang mendengar namaku disebut lalu dia tidak bersalawat kepadaku. Raghima anfu rajul idza dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Itu orang yang sungguh sangat rugi. Yang kedua siapa? Orang yang mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya dalam kondisi sudah lanjut usia, tua renta, tetapi tidak mampu dimanfaatkan oleh kita sebagai wasilah mendapatkan ridha dan surganya Allah. Karena kita kurang khidmah, kurang birrul walidain, sehingga kehadiran orang tua kita yang sudah sepuh itu tidak mampu kita manfaatkan, sehingga tidak menjadi jalan kita mendapatkan surga Allah. Itu juga disebut oleh Rasul sebagai orang yang sungguh sangat merugi. Lalu yang ketiga, kata baginda Nabi, raghima anfu rajul dakhala alaihi ramadhanu thumma salakha qabla an yughfar lah. Sungguh merugi seseorang ketika dipertemukan oleh Allah dengan bulan suci Ramadan, diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan Ramadan, tetapi ketika Ramadan pergi ternyata dosa-dosanya masih menumpuk, belum mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti sebaliknya, orang yang tidak merugi, orang yang sukses adalah orang-orang yang ketika Ramadan pergi meninggalkannya, dosa-dosanya sudah habis tak tersisa. Akan tetapi perlu diingatkan, untuk standar yang pertama ini kita tidak bisa over PD karena tidak bisa memastikan. Bagaimana kita bisa tahu dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Sulit untuk membuktikan. Sampai sekarang belum ada teknologi yang bisa menganalisis dan memastikan dosa kita ini masih ada atau tidak, belum ditemukan. Kalau teknologi untuk mata minus dengan sekali operasi dan seterusnya bisa beres, ada. Tapi kalau teknologi untuk membuktikan bahwa kita ini nggak punya dosa, belum ada. Tetapi paling tidak ada alamatnya, ada ciri-cirinya. Dan ciri-ciri yang paling nampak dari orang yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala adalah manakala ketakwaannya semakin bertumbuh dan bertambah, dia semakin giat, semakin rajin, semakin termotivasi untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan menjauhi larangan-larangan. Kalau kita ringan untuk berbuat kebaikan, baik yang dimensinya dimensi vertikal dengan Allah, sholat, puasa dan seterusnya, atau kebaikan yang dimensinya sosial horizontal sama manusia, insya Allah itu tandanya dosa-dosa kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab para ulama menyampaikan termasuk asarnya dzunub, efek negatif dosa itu membuat anggota tubuh kita ini malas. Tangan kita jadi malas, mata kita membaca Al-Quran malas, lidah kita untuk berzikir malas, kaki kita diberangkatkan ke tempat-tempat ibadah malas. Itu salah satu asar banyaknya dosa yang menumpuk dalam diri kita. Lalu yang kedua, standar dan ukuran orang yang sukses di bulan suci Ramadan, sebagaimana Allah sebutkan di surah Al-Baqarah ayat 183, yaitu manakala Ramadan mampu membentuk pribadi-pribadi yang semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Dan takwa itu menurut definisi yang masyhur adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Itu definisi yang sangat masyhur. Tetapi ada definisi lain yang disampaikan oleh sahabat Ali, 4 kriteria orang yang bertakwa. 1, al-khasyatu minal jalil, punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, zat yang maha agung. Yang kedua, al-amalu bit-tanzil, mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an. Yang ketiga, al-qana'atu bil qalil, nrimo ing pandum, menerima pemberian dari Allah, baik banyak ataupun sedikit. Kalau banyak pasti kita menerima. Yang menjadi tantangan ini adalah ketika sedikit. Lalu kemudian yang keempat, al-isti'dadu liyaumir rahil, melakukan persiapan maksimal menyongsong kematian yang terbaik. Itu definisi takwa menurut sahabat Ali radhiyallahu an.
Menurut sebagian ulama yang lain mendefinisikan takwa dengan ungkapan yang sangat ringan. Alla yarakallahu haitsu nahak wa la yafkidaka haitsu amarak. Takwa itu adalah setiap kali Allah perintahkan kita, maka jangan sampai kita tidak ada di situ. Jangan sampai Allah tidak menjumpai kita berada di situ ketika Allah perintahkan. Sebaliknya ketika Allah melarang sesuatu, maka jangan sampai kita terlihat ada di dalamnya. Ini beberapa definisi takwa yang disampaikan oleh para ulama. Dan tentu takwa ini memiliki dua dimensi. Pertama, dimensi vertikal hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan horizontal sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Dua-duanya harus baik. Orang sholatnya rajin, puasanya bagus, tetapi hubungan sesama manusianya tidak bagus, belum disebut sebagai muttaqin. Atau sebaliknya, sesama manusianya bagus, sholatnya tidak pernah, bukan muttaqin. Apalagi dua-duanya hancur. Dengan Allahnya tidak bagus, sesama manusianya juga tidak bagus. Maka takwa hanya bisa kita raih statusnya kalau kita mampu memperbaiki dua dimensi sekaligus. Hubungan dengan Allah harus bagus, hubungan sesama manusia juga harus bagus. Ada banyak dalil yang bisa kita ajukan untuk menunjukkan betapa pentingnya hubungan sesama manusia. Di antara dalil itu adalah hadis riwayat Imam Al-Hakim, nomor hadis 1399, diceritakan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menyatakan ada seorang sahabat datang menjumpai baginda Nabi, lalu kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza ana amiltu bihi dakhaltul jannah." Wahai baginda Rasul, tolong kasih tahu saya satu amalan yang kalau saya amalkan saya bisa masuk surga. Ini kalau kita melihat tekstual hadis ini, kok kelihatannya bertentangan dengan hadis lain yang menyatakan bahwa kita tidak bisa masuk surga kecuali karena rahmat Allah. Padahal di tekstual hadis tadi, kasih tahu saya satu amalan yang kalau saya amalkan saya bisa masuk surga. Sementara di hadis satunya, kita tidak bisa masuk surga kecuali dengan rahmat Allah. Maka ini berlaku ketentuan dalam ilmu usul fikih. Ketika ada ta'arud, ada kontradiksi antara dua dalil atau lebih, maka ada tahapan-tahapannya. Yang pertama tahapannya namanya al-jam'u wa taufiq, mencari titik temunya, sinkronkan antara dua dalil tersebut. Kalau tidak bisa ketemu titik temunya, nggak ditemukan, baru tahap berikutnya bisa nasakh menurut sebagian ulama, yaitu menghapus dalil yang datang lebih dulu oleh dalil yang datang belakangan. Atau sebagian yang lain tarjih dulu, yaitu melakukan penilaian mana yang lebih kuat antara dua dalil tersebut. Ada khilafiyah apakah nasakh dulu, apakah tarjih dulu. Baru kalau tiga itu tidak bisa, al-jam' wa taufiq tidak bisa, nasakh tidak bisa, tarjih tidak bisa, maka baru yang keempat tasaqutud dalilain, gugur dua dalil itu, cari dalil yang ketiga, cari dalil yang lain. Nah, dalam hal ini tadi cara untuk melakukan al-jam' wa taufiqnya apa? Oh, ternyata kita bisa masuk surga itu kronologisnya adalah beramal solih dulu. Lalu kalau amal kita sudah bagus, solih, memenuhi syarat-syarat dan kriteria amal yang diterima oleh Allah, lalu Allah menerima amal kita, itu namanya rahmat. Nah, dengan itulah kemudian kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kronologi. Jadi tidak bertentangan sejatinya, tapi kronologis. Harus beramal solih dulu. Kalau amalnya solih, memenuhi kriteria amal yang diterima oleh Allah, yaitu tiga. Satu, pelakunya beriman. Kedua, niatnya harus bagus. Yang ketiga, harus sesuai dengan tuntunan syariat. Lalu Allah menerima amal kita, itu namanya rahmat. Nah, itulah yang kemudian menjadi sebab kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah ternyata jawaban baginda Nabi mengatakan, kun muhsinan, saya kasih satu amalan untuk engkau, jadilah engkau orang yang baik. Lalu sahabat ini bertanya lagi, wa kaifa a'lamu anni muhsin, wahai baginda Rasul, tolong jelaskan kepada saya bagaimana caranya saya tahu bahwa saya adalah orang baik. Maka Rasul memberikan standar yang sangat luar biasa. Apa itu? Sal jirona, kata baginda Rasul, tanyalah kepada para tetanggamu.
In qalu innaka muhsin fa anta muhsin. Kalau semua tetanggamu sepakat mengatakan menilai kamu orang baik, berarti kamu memang orang baik. Tapi sebaliknya, wa in qalu innaka musii'un fa anta musi'. Kalau semua tetanggamu sepakat menyatakan bahwa kamu orang buruk, berarti kamu memang orang buruk. Ini standar yang ditetapkan oleh baginda Nabi untuk mengukur kita ini orang baik atau orang buruk. Salah satunya adalah lewat testimoni dan penilaian para tetangga. Maka hablum minan nas sangat penting sekali. Dan yang ketiga, standar sukses kita di bulan suci Ramadan, yaitu manakala kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala 2 ayat setelah 183 itu, yang ujungnya la'allakum tashkurun, membentuk pribadi yang pandai bersyukur kepada Allah. Dan yang keempat, yaitu membentuk pribadi yang la'allahum yarshudun, agar kita semakin waspada, hati-hati melangkah sebelum melakukan sesuatu, sebelum mengucapkan sesuatu, fikir masak-masak, pertimbangkan baik-baik apa dampaknya, apakah akan menambah pahala atau menambah dosa, akan menjadi provokasi keburukan atau provokasi kebaikan. Fikirkan baik-baik. Itu salah satu yang dibentuk dengan berpuasa, la'allahum yarshudun. Ini adalah 4 kriteria yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya oleh salah satu guru kami, yaitu Said Usamah Al-Azhari, salah seorang pakar hadis di Mesir. Beliau menyatakan 4 kriteria utama standar sukses kita di bulan suci Ramadan. Hadirin dan hadirat a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Dan bagian yang paling inti adalah bagaimana caranya agar kita bisa meraih 4 sukses itu tadi. Maka caranya paling tidak ada 2 saja secara garis besar. Yang pertama adalah tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebaik mungkin. Maka kalau ada orang bertanya amalan paling utama apa sih di bulan Ramadan ini, ya tentu jawabannya yang fardu-fardu, yang wajib-wajib. Ya sholat kita, ya puasa Ramadan kita, memberikan nafkah kepada keluarga, melaksanakan tugas sebagai seorang dosen dan seterusnya, itu termasuk wajib. Jangan sampai kita hanya terfokus kepada yang sunnah, tetapi yang wajib malah kita tinggalkan. Itu terbalik. Maka ada satu disiplin ilmu namanya adalah fiqhul aulawiyah, fikih prioritas. Jadi ada prioritas dalam hidup kita ini. Yang wajib kita dahulukan, kita harus penuhi, lengkapi, maksimalkan. Baru lalu kemudian kita tambahkan lagi dengan hal-hal yang sunnahnya. Terbalik, kalau yang wajib malah kita bantarkan, kita sia-siakan, tidak kita urusi, tapi kemudian kita sibuk hanya ngurusi yang sunnah-sunnah saja. Terbalik itu. Maka ini penting bagi kita semuanya. Jangan sampai sunnah kita terjaga, sunnah kita bagus, yang wajib malah tidak terjaga. Tidak betul. Maka cara pertama untuk melengkapinya yaitu fardu-fardunya harus kita maksimalkan. Baru kemudian yang kedua, lengkapi dengan sunnah-sunnahnya. Ada membaca Al-Quran, ada sholat tarawih dan seterusnya. Tapi ada rahasia-rahasia agar maksimal pahala kita. Rahasianya apa? 1, kalau sholat tarawih usahakan sampai selesai bersama dengan imam. Imam selesai witir yang ketiga, rakaat ketiga, salam, kita pun harus sampai situ. Kalau pengen pahala sholat malam kita atau pahala tarawih witir kita maksimal. Apa maksudnya maksimal itu? Mulai kita selesai witir sampai subuh tiba, kita akan dicatat sebagai orang yang sholat terus. Dan ini tidak bisa didapatkan oleh orang yang umpamanya di masjidnya tarawih 20 rakaat, lalu 8 rakaat ya sudah pulang duluan. Atau tarawihnya 20 rakaat plus 3 witir, lalu dia baru 20 rakaat tarawih dia pulang duluan. Witirnya tidak dia kerjakan di masjid bersama dengan imam. Tidak bisa didapatkan itu. Ini berdasarkan hadis riwayat Imam At-Tirmidzi nomor hadis 806. Baginda Nabi Muhammad SAW ketika selesai melaksanakan salat tarawih dan witir berjamaah para sahabat, selesainya sampai pertengahan malam. Dari hadis sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, selesainya pertengahan malam. Akhirnya ada sahabat lagi yang datang menjumpai baginda Rasul. Ya Rasulullah, lau naffaltana fi baqiyati lailatina hadhih. Wahai baginda Rasul, tolong
imami kami lagi sholat sunnah lagi, karena waktu masih panjang ini sampai subuh. Apa jawab baginda Rasul? Tidak usah, cukup aja sudah. Tapi Rasul kasih kaidah yang luar biasa, man qoma, barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan, tarawih, witir, ma'al imami, berjamaah bersama dengan imam, hatta yansarifa, sampai imam selesai. Ini garis bawahnya, hatta yansarifa, sampai imam selesai, kutiba lahu qiyamu lailatin, maka sepanjang malam itu sampai subuh tiba, dia dicatat sebagai orang yang sholat terus. Maka rugi kalau kita tidak menyelesaikan tarawih witir kita bersama imam di masjid. Lalu kemudian yang kedua apa? Jangan lupa untuk ikut urun rembug, untuk ikut berkontribusi dalam memberikan iftar. Ini termasuk rahasia maksimalkan pahala kita. Kenapa? Baginda Rasul menyampaikan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 807, man fattara sha'iman falahu mislu ajri shaimi ghairu ayyan qusa min ajrihi syai'an. Barang siapa memberikan makan berbuka puasa, maka dia mendapatkan pahala puasa seperti pahala puasa orang yang dia kasih makan tadi. Itu kalau 1 orang, bagaimana kalau 10 orang, bagaimana kalau 100 orang? Apa tidak numpuk-numpuk pahala puasa kita dapatkan? Tetapi itu tidak bisa menjadi alasan, saya nggak usah puasa, cukup kasih makan berbuka saja. Ya tidak betul. Ya kita puasa, lalu untuk mendapatkan pahala maksimalnya, kasih makan berbuka puasa kepada orang lain, maka kita niscaya mendapatkan pahala puasa dari mereka semuanya. Apalagi kata Imam Ahmad bin Hanbal, kalau kemudian kita kasih makan berbuka puasa, lalu energinya digunakan oleh orang tersebut melaksanakan sholat maghrib, sholat isya, tarawih, witir, tadarus, malamnya sholat lagi umpamanya, maka sepanjang energi itu masih ada di dalam perutnya dan dia gunakan untuk melakukan kebaikan, kita mendapatkan semua pahalanya. Ini luar biasa. Dan yang terakhir, rahasia untuk memaksimalkan pahala Ramadan kita, jangan lupa kita berburu Lailatul Qadar. Karena para ulama menyampaikan berdasarkan hadis baginda Nabi, barang siapa yang terhalang dari mendapatkan Lailatul Qadar, maka faqad hurrimal khaira kullah, dia terhalang dari semua kebaikan, karena semua kebaikan ada di dalam Lailatul Qadar. Maka mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memaksimalkan Ramadan ini, meraih kesuksesan tadi dan memaksimalkan pahala-pahala yang ada di dalamnya, dan mudah-mudahan kita mengakhiri Ramadan ini dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mohon ikhlas, mohon halal, mohon ridha. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين والهم الملائكة المقربين. اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih disampaikan kepada Al-Ustadz Abdul Syakur LCMH yang telah menyampaikan materinya pada kajian Zuhur Berkah Ramadan 1443 Hijriah UINSI Samarinda. Di antara yang disampaikan kalau boleh disarikan, yang pertama adalah standar sukses Ramadan ada 4. Yang pertama terampuni dosa, kemudian mampu menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga mampu menjadi pribadi yang bersyukur, keempat menjadi pribadi-pribadi yang bisa menerapkan atau kemanfaatan apa yang dilakukan itu adalah sesuatu kebaikan, menjadi kewaspadaan. Dan kemudian kunci sukses yang harus kita tempuh agar kita mendapatkan rahasia Ramadan, yang pertama adalah tetap melaksanakan atau mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah, kemudian laksanakan tarawih bersama imam sampai dengan selesai, kemudian jangan lupa bersedekah, di antara memberikan buka puasa kepada orang berpuasa dengan iftar,
Dan yang terakhir, kita berupaya dan berusaha untuk mendapatkan malam atau Lailatul Qadar. Demikian kiranya yang dapat kita ikuti dalam kajian ini, semoga bermanfaat dan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita semua agar kita bisa mengamalkannya dan kita mendapatkan keutamaan fadilah di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih atas kehadirannya, semoga menjadi amal ibadah kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.